Hai guys, balik lagi bersama gua Ranggo Pato di channel pemrograman favorit kalian yaitu channel Kenapa Coding. Nah, sekarang kita masuk ke materi Redux Toolkit Query atau bisa disingkat sebagai RTKQ atau RTK Query. Jadi Redux Toolkit Query ini adalah salah satu fitur yang canggih dari Redux Toolkit. Nah, dia ini dirancang ya untuk membantu pengambilan data, caching, dan pengelolaan API di aplikasi front-end. Jadi RTK Query itu akan mempermudah pengelolaan state yang berasal dari data API. Dengan nantinya dia akan menyediakan solusi yang end-to-end seperti itu. Jadi ini adalah gambaran singkat ya dari RTK Query atau pengertiannya. Seperti itu. Lalu mengapa sebenarnya kita menggunakan RTK Query atau Redux Toolkit Query? Nah, Redux Toolkit Query ini dia memberikan beberapa keuntungan. Di antaranya, yang pertama, itu dari data fetching itu sangat efisien banget. Karena Redux Toolkit Query secara otomatis mengelola pengambilan data untuk kita, melakukan caching dan invalidasi cache-nya juga. Kayak gitu. Makanya data fetching-nya itu cukup efisien. Lalu yang kedua, itu integrasinya mulus dengan Redux kayak gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan state management ya, itu kalau di React itu yang paling populer emang Redux kayak gitu. Jadinya karena Redux ini sering dipakai di state management di React gitu ya. Jadi Redux Toolkit ini ya bagus gitu ya. Karena dia emang langsung terintegrasi dengan Redux-nya. Kenapa? Karena dia emang dibangun atas Redux Toolkit itu sendiri gitu ya. Namanya aja udah Redux Toolkit Query gitu ya. Nah, jadi Redux Toolkit Query ini nanti akan memanfaatkan state management dari Redux kayak gitu. Lalu yang ketiga itu dari segi optimisasi performa. Jadi optimisasi performanya itu lumayan bagus karena adanya cache otomatis ya. Cache otomatis ini akan membantu nanti mengurangi panggilan API yang berulang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada pemanggilan API yang berulang itu enggak gitu ya. Jadi ada cache-nya. Nah, nanti akan kita bahas juga ya gimana penggunaannya. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu Redux Toolkit Query ini dia mereduksi kode dari boilerplate-nya. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi membuat action dan reducer secara manual untuk data fetching kayak gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Redux Toolkit Query untuk data fetching itu sendiri. Nah, jadi ini adalah beberapa keuntungan ya yang menurut gua kalau misalkan kita pakai yang namanya Redux Toolkit Query seperti itu. Nah, sekarang kita bakal cobain ya gimana sih sebenarnya membuat dari Redux Toolkit Query. Jadi yang pertama yang harus kita bikin adalah kita bikin slice-nya. Nah, cara bikin slice di Redux Toolkit Query itu beda dengan Redux Toolkit gitu ya. Kalau Redux Toolkit kita pakai create slice, kalau Redux Toolkit Query kita pakai create API. Nah, jadi kita akan membuat yang namanya slice tapi API slice kayak gitu. Jadi nanti ini akan kita import ya dari Redux Toolkit-nya namanya create API. Di dalam create API ini dia akan take nanti bentukannya seperti ini ya. Bentukannya nanti akan ada objeknya ya. Nih, objek dan dia ada beberapa properti ya. Nah, jadi di sini ada reducer path. Ini untuk path dari reducernya mungkin kita kasih nama API seperti itu. Lalu ada base query. Base query ini datanya nanti ya intinya kita pengen nge-fetch ke mana gitu ya. Contohnya itu di dalamnya ada base URL. Jadi kita akan nge-fetch datanya ke URL mana. Misalkan di sini localhost 3000 atau JSON placeholder ya. Terserah nanti API teman-teman pengen nge-fetch-nya ke API atau URL mana. Seperti itu dari endpoint REST API-nya. Lalu selanjutnya ada endpoints ya. Nah, jadi selain ada base query, ada endpoints-nya. Artinya ini endpoints-nya mau kemana gitu ya. Misalkan ke /post, atau kita pengen ngirim data, atau nge-fetch data. Nah, itu semua kita handle di dalam endpoints ini. Jadi ada namanya nanti builder. Di dalam builder ini akan kita bikin ya endpoint-endpointnya. Jadi misalkan nanti kita akan ada get post ya ini banyak ya. Get post, nih get post sama ada create post misalkan. Jadi di sini ada 3 kayak gitu ya. Nah,
Karena get post ini kita bakal nge-get data ya, artinya melakukan query, maka di sini adalah builder.query dari ininya, dari bentukannya. Nah, lalu di dalamnya kita akan pakai yang namanya TypeScript ya. Jadi kita tentukan di sini kita dapat data apa dan kita menerima data apa. Nah, jadi di builder.query kita nanti akan mendapatkan data post ya. Dan waktu get postnya ini kita panggil ya, kita nggak masukkan parameter apapun, jadi kita masukkan di sini void, jadi tipenya kayak gitu. Nah, lalu ini query, kita akan query ke /post. Artinya nanti kita akan melakukan operasi get ya ke http colon atau titik 2 / localhost titik 2 3000 /post kayak gitu. Nah, jadi seperti itu jadinya. Lalu kalau misalkan yang ini yang kedua, ini masih nge-fetch data ya, ini nge-fetch data. Ini juga karena nge-fetch data tentu builder.query juga. Kita akan menerima array data post ya. Kalau ini kan array post ya. Ini array post, ini data post. Nah, di sini kita akan dapetin nanti yang namanya parameter number gitu ya. Jadi waktu ini dipanggil nanti di dalam nanti akan kita lihat ya. Kita harus mengirim ya, mengirim number. Nah, number ini yang kita kirim. Number ini nanti kita terima di dalam query ya. Ini bentukannya ID gitu ya. Nah, lalu kita bikin seperti ini. Jadi kita akan ngehit ke http localhost 3000 /post/ dari ID-nya. Seperti itu. Nah, lalu ini kan untuk query ya, atau untuk nge-fetch data. Nah, sedangkan untuk merubah data gitu ya, baik itu post ya, post, put, ataupun delete, ataupun patch gitu ya, itu kan namanya merubah data. Kayak gitu ya. Jadi datanya kita rubah. Atau bisa disebut sebagai mutation. Jadi waktu kita pakai buildernya, kita pakai builder.mutation. Seperti itu. Nah, lalu karena ini kita create post ya, tentu nanti kita akan ngirim bodinya ya di sini, di query-nya ini. Ini URL-nya itu ke /post, metodenya kita rubah jadi post ya, dan by default ini get ya. Ini get metode yang ini. Lalu di sini bodinya kita kirim new datanya ya. Nah, datanya ini dari new post. New post ini kita masukkan di sini ya, ini untuk tipenya. Jadi waktu kita panggil nanti ya, create post ini somehow ya, nanti akan kita lihat bentukan kodenya. Jadi waktu kita panggil, kita harus mengirim yang namanya post data ini. Seperti itu. Lalu setelah itu kita akan menerima ya, ini yang kita kirim, ini yang kita terima, Nah, jadi bentukannya seperti itu. Nah, jadi ini adalah create postnya. Jadi ini yang harus kita terima nanti ya. Ini yang kita kirim gitu ya. Kita dapetin di sini new post yang ini. Nah, ingat aja ya, yang kanan ini berarti yang ini. Kalau yang kiri ini adalah responsnya ya. Respons dari API-nya. Nah, ini responsnya dari API, ini respons dari API. Ini yang kita butuhkan untuk nge-fetch data dari API-nya ya. Nah, ini ID-nya. Yang tipe data number. Seperti itu. Lalu nanti ya, dari Redux Toolkit Query ini behind the scene-nya dia akan melakukan banyak hal untuk kita ya, dan kita akan dapat yang namanya hooks. Nah, jadi dari endpoints ini dia akan menciptakan hooks yang bisa kita pakai. Nah, jadi guna hooks ini apa? Jadi hooks ini nantinya yang akan kita pakai waktu kita pengen nge-fetch data ini. Jadi waktu kita pengen ke endpoint get post ini, kita akan pakai use get post query. Jadi harus ada use-nya ya. Use terus yang ini jadi camel case ya semuanya. Jadi get post query kayak gitu ya. Nah, lalu yang create post mutation ini juga seperti itu. Use create post mutation. Untuk get post ini juga ya. Ini bisa kita dapetin juga, nanti ditambahin aja di sini. Ini gue lupa aja nambahinnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini behind the scene-nya ini udah di-handle semuanya oleh si Redux Toolkit query-nya. Jadi kita udah dapat nanti ya. Kalau misalkan kita pengen dapatin ini ya, lakukan ini, operasi ini, kita panggil ini ya. Kalau misalkan nanti kita pengen create post ya, kita pakai create post mutation ini. Nah, ingat ya, di sini ya, ini namanya disesuaikan ya, ini use get post ditambah dengan query karena kita pakai builder.query. Sedangkan karena kita pengen ngerubah data atau melakukan mutation, itu di sini use itu pakai create post ya, use create post dan selanjutnya mutation seperti itu. Jadi ini cara pakainya untuk nge-export hooks-nya ini nanti yang akan kita pakai nanti ya, hooks ini yang akan kita pakai di komponen kita. Nah, jadi ini adalah cara kita membuat slice dari
Redux Toolkit query-nya. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan ya. Tadi kan API slice-nya udah kita bikin. Nah, tentunya sekarang kita harus menghubungkan dia ke dalam store kita. Karena store kita udah kita connect-kan ya ke app kita dengan menggunakan React Redux Provider gitu ya. Nah, seperti materi Redux Toolkit sebelumnya. Nah, jadi ini sama ya, sama. Jadi kita harus juga mengkonekkan ya dari API slice-nya ini tadi ke dalam store kita. Nah, jadi kita konekkan dia ke dalam store Redux Toolkit-nya. Jadi di dalam reducer ini ya, kita akan ambil ya dari API slice-nya ini tadi ya. Yang ini, API slice ini. Ini kan kita ekspor ya. Ini kita ekspor, lalu kita import dia di sini ya, API slice-nya. Lalu di dalam reducer ini kita akan ambil ya API slice.reducerPath. Nah, reducer path ini yang ini. Tadi kan kita kasih nama reducer path-nya API ya. Lalu kita akan titik 2 dari API slice.reducer seperti itu. Nah, jadi kayak gini cara pakainya. Lalu setelah itu kita juga harus menambahkan middleware ya. Jadi di dalam configure store ini selain reducer kita akan menambahkan middleware. Nah, middleware ini nanti bentukannya akan seperti metode ya. Jadi dia akan get default middleware, get default middleware.concat, terus kita concat API slice dari .middleware-nya. Jadi API slice ini. Nah, jadi intinya ini yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Dan menurut gue teman-teman nggak perlu tahu banget ya tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh ini. Nggak perlu juga gitu ya. Intinya ini adalah cara ya agar nanti ya si hooks kita itu bisa kita pakai di dalam komponen kita seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini sudah bisa kita pakai ya. Sudah bisa kita pakai nanti ya dari API slice-nya ini atau hooks yang sudah diciptakan dari API slice ini sudah bisa kita pakai ke komponen kita ya. Jadi ini ready to komponen gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya gimana cara kita pakainya di komponen kita. Pertama untuk nge-fetch datanya ya. Jadi fetch data itu pakai use get post query tadi ya, yang udah kita ekspor tadi. Jadi kita import dia terlebih dahulu. Lalu nanti ya, nanti kita akan dapatkan yang namanya data is error sama is loading. Nah, jadi dari Redux Toolkit-nya itu sendiri sudah menentukan ya. Kalau misalkan nanti query kita ya waktu kita nge-fetch datanya itu error, kita bisa dapetin state errornya ya. Kalau misalkan loading, kita dapetin state loadingnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan dapetin juga datanya kalau misalkan dia berhasil. Nah, lalu di sini kita ambil dia dari use get post query kayak gitu ya. Nah, karena di get post query ini langsung kita bikin kayak gini ya. Jadi langsung kayak gini karena kita tidak mengirim apa-apa ya sebagai parameternya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini akan gue erase dulu ya. Nah, ininya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, kita tidak mengirim apa-apa ya. Ini void ya. Kecuali kalau get post ini kita ngirim sesuatu ya. Baru nanti wajib kita masukkan ya ke dalam sini ya. Waktu kita panggil use get post-nya. Use get post query itu wajib kirimkan parameter number. Sedangkan get post ya, yang ini get post yang banyak. Kita dapetin banyak postnya itu kita pakai void ya. Artinya kita tidak mengirim apa-apa. Makanya di sini dia empty ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan dapetin state loadingnya. Kalau loading kita akan return loading. Kalau error kita return error. Kalau misalkan berhasil ya, tidak loading tidak error artinya berhasil gitu ya. Datanya kita dapat gitu ya. Kita akan return listnya. Nah, ini bentukan listnya. Jadi kita map aja listnya ya. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya betapa gampangnya kalau misalkan kita pakai Redux Toolkit Query kayak gitu ya. Nah, menurut gue pribadi ini sangat gampang ya. Apalagi kalau misalkan aplikasinya sudah kompleks dan lain-lain ya. Ya harus ya pakai Redux Toolkit Query gitu ya. Kalau menurut gue pribadi gitu ya. Sebenarnya ini tergantung dari company-nya masing-masing juga. Cuman setahu gue penggunaan Redux Toolkit Query ini cukup banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Sekarang kita akan gunain Redux Toolkit Query yang mutation-nya ya. Dimana kita akan coba create post ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, gue harap teman-teman ini kodenya cukup kelihatan lah ya harusnya ya. Jadi di sini intinya ini adalah form ya. Ini ada form dimana ini ada input gitu ya. Ini untuk nge-input title-nya ya. Nah, dari use create post mutation kita akan bisa dapatkan di sini ya. Jadi di sini kita akan destructure ya bentukannya array ya. Destructure array. Jadi kita destructure create post mutation sama is creating post ya atau is loading ya.
dari use create post mutation di sini. Ini akan gue erase lagi ya. Nah ini. Nah ini dari Redux Toolkit query mutation-nya. Nah seperti itu. Lalu nanti setiap kita pengen nge-create post, kita panggil yang ini ya, create post mutation. Kalau misalkan nanti waktu kita create post kan, dia nge-fetch atau melakukan ke API-nya dulu ya, jadi nggak pasti langsung berhasil gitu ya. Jadi kita akan bisa dapetin state loading-nya ya. Nah kalau misalkan ini loading nanti ya, kita liatin di sini ya, loading ini kita ganti ya, namanya kita rename ke is creating post. Kalau misalkan dia masih nge-create post, kita akan tampilkan loading create ya. Kalau dia tidak sedang meng-create post ya, kita akan bikin di sini create post kayak gitu. Ini untuk buttonnya. Nah, jadi ini bisa kita dapetin state-nya ya. Jadi ini bagus juga. Lalu di sini kita akan handle submit ya, apabila formnya ini disubmit. Nah, form ini disubmit, kita masukkan ke function handle submit ini. Nah, jadi di sini kita akan dapetin data postnya nanti dan kita akan kirim ya di sini ya. Nah, ini akan kita kirim nanti create post mutation yang dari sini. Nah, kita masukkan data postnya. Kenapa kita masukkan data post ya? Karena di sini kita pakai data post ya. Kalau teman-teman ingat ya di sini. Nah, ini kita menerima data post. Nah, ini datanya ya. Datanya kita terima kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Ini data yang nanti dari responsnya ini yang kita perlukan untuk requestnya. Nah, jadi yang ini. Nah, jadi ini kiriman dari si tadi. Nah, ini. Seperti itu. Jadi waktu kita create post mutation, kita harus kirim satu parameter post ya, yang nanti akan digunakan untuk requestnya ya. Request ke API kita, seperti itu. Nah, jadi ini adalah penggunaan Redux Toolkit Query Mutation di dalam komponennya ya. Ini contohnya. Oke. Nah, sekarang langsung aja ya, kita cobain ya konsep dari Redux Toolkit ini ya, itu di dalam VS Code atau text editor kita. Nah, sekarang kita sudah di text editor atau VS Code-nya ya. Jadi di sini kita bakal cobain konsep dari Redux Toolkit tadi. Nah, pertama di sini gue pengen perlihatkan ke teman-teman ya. Ini adalah project kita sebelumnya ya. Jadi ini adalah project Redux Toolkit kita sebelumnya. Buat teman-teman yang lupa atau ketinggalan ya, teman-teman bisa lihat ini di deskripsi untuk projectnya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen lihat tutorialnya juga, teman-teman bisa lihat ya, itu di video sebelumnya gitu ya. Itu tutorial tentang Redux Toolkit. Oke, jadi di sini kita akan bahas Redux Toolkit Query ya. Jadi kira-kira kita akan coba nge-fetch ke API gitu ya. Untuk API-nya ini sendiri kita akan bedakan dengan penggunaan Redux Toolkit ya. Untuk Redux Toolkit Query. Kalau Redux Toolkit di sini kita akan nge-fetch ke ini jsonplaceholder.ipcode.com ya. Nah, sekarang kita bakal nge-fetch itu ke JSON server aja. Kenapa? Kalau misalkan pakai JSON placeholder ini ya, dia waktu kita create datanya dan lain-lain itu nggak kelihatan gitu ya, perubahan datanya. Karena ini kan fake API gitu ya. Kalau JSON server, walaupun dia fake API, cuman datanya ke detect atau datanya ditulis di JSON kita sendiri. Jadi kita akan menggunakan JSON server ya. Nah ini JSON server. Ini yang perlu kita install ya. Jadi ini akan kita install terlebih dahulu. Jadi ini untuk projectnya akan gue terminate ya, runningnya dulu. Kita akan install dengan npm i atau npm install JSON-server seperti ini. Nah, harusnya ini akan keinstall nanti. Dan di sini gue bakal pengen ya, gue pengen nanti akan ada data ya, data post ini ya. Nah, ini yang akan ada. Jadi di sini gue akan menampilkan di mana ya? Di luar ya, di luar sini. Kita akan bikin db.json-nya ya. Jadi ini sebagai database-nya ya, atau fake database-nya. Nah, kira-kira kita akan copy ya, yang ini aja kita copy. Yang ini. Jadi yang post aja ya. Nah, ini gue paste, komanya gue hilangkan, dan di sini kita butuh kurung kurawal ya. Nah, seperti ini. Ini sekarang kita save, kita akan coba jalankan dari JSON servernya. Untuk menjalankan JSON server sama seperti video-video sebelumnya, kita akan menggunakan script di sini ya. Jadi scriptnya kita akan bikin script baru yang namanya server. Lalu akan kita kasih ya perintahnya di sini adalah JSON -server. Itu kita akan nge-watch, jadi -watch ya. Watch itu ke db.json ini. Ini akan gue Ctrl B ya untuk menghilangkan sidebar-nya.
Jadi kita akan nge-watch ke db.json dan gue pengen ini running di port 3000 ya. Jadi dash port itu 3000 seperti ini. Nah, 3000. Oke. Kita save. Sekarang kita akan coba running servernya. Jadi di dalam terminal ini untuk nge-running project. Jadi ini npm run dev. Jadi ini adalah untuk project React-nya ya. Kita akan bikin terminal baru, kita tambah ya di sini new terminal. Jadi kita akan rename ini. Ini untuk si API kita ya atau JSON server, teman-teman bisa rename terserah teman-teman ya yang memudahkan teman-teman untuk mengingatnya. Sekarang kita akan running dari script tadi ya. Jadi npm run dari scriptnya ini. Itu server gitu ya. npm run server ini. Nah, ini tinggal di enter aja. Harusnya sekarang JSON server kita ini udah muncul ya. Nah, teman-teman bisa ke endpoint ini aja ya. Ke endpoint ini aja. Ini control klik harusnya muncul data kita tadi ya. Nah, ini bentukannya JSON ya. Data dari db.json ini. Oke, jadi data ini bakal muncul. Nah, jadi ini yang bakal kita coba nanti ya. Kita handle ke API ini ya dari Redux Toolkit Query kita. Nah, untuk menggunakan Redux Toolkit Query ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita harus bikin slice-nya dulu. Cuman bedanya ya, kalau misalkan Redux Toolkit, kita pakai create slice ya untuk bikin slice-nya. Ini akan gue Ctrl B untuk menghilangkan ini. Alt Z biar nggak scroll kiri kanan. Nah, ini ya, teman-teman pakai create slice dari Redux Toolkit-nya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang namanya Redux Toolkit Query itu bukan create slice, tapi create API gitu ya. Nah, karena ini berhubungan dengan API dan nge-handle API-nya. Jadi di slice ini teman-teman bisa bikin folder baru atau gimana. Strukturnya itu sebenarnya ya untuk strukturnya, bentukannya itu biasanya ada fitur ya. Misalkan ini akan gue bikin ya. Untuk struktur folder dari Redux itu sendiri, di sini biasanya ada features gitu ya. Nanti dicocokkan ke teman-teman ya, itu featuresnya apa gitu ya. Misalkan tadi kita ada counter, ada post, dan lain-lain. Ini nanti dimasukkan ke dalam sini. Nah, seperti itu biasanya untuk struktur foldernya. Misalkan, ini gue contohin aja ya. Tapi nanti gue nggak akan bikinnya di sini juga. Oh, sorry. Misalkan kita akan ada counter komponen ya. Jadi semua slice counter kita akan bikinnya di sini. Nah, jadi di sini nanti dari counter slice-nya. Seperti itu. Nah, .ts gitu ya. Lalu misalkan ada fitur post gitu ya. Ini post. Jadi ini post slice-nya di sini. Nah, jadi biasanya bentukan struktur foldernya seperti ini. Nah, jadi ini pengelompokan biasa aja ya. Nah, biasanya seperti ini. Ini akan gue delete aja ya. Gue pengen memperlihatkannya aja ke teman-teman ya. Oke. Sekarang sekarang untuk API slice-nya kita akan bikin ya untuk post-nya ini sendiri. Jadi di sini gue akan bikin API slice.ts ya. Nah, gue akan bikin seperti ini. Nah, teman-teman untuk namanya terserah teman-teman pengen namanya apa. Oke. Sekarang kita akan fokus bikin API slice-nya terlebih dahulu. Untuk bikin API slice, seperti yang gue jelaskan tadi, kita nggak bakal pakai yang namanya create slice ya, kayak kita menggunakan Redux Toolkit, tapi kita akan pakai create API. Nah ya, ini dari Redux Toolkit ya. Nah ini. Nah, jadi kita akan pakai create API ini. Nah, lalu di sini kita akan bikin ya API-nya. Itu kita akan ekspor cons ya, nanti akan kita ekspor langsung aja di sini. Misalkan namanya adalah API slice, kita sesuaikan dengan nama filenya, itu pakai create API tadi. Lalu dia akan tag argumen di sini ya. Nah, yang kita tag pertama adalah reducer path-nya ya. Jadi ini reducer path. Jadi ini nanti yang akan kita daftarkan di dalam store kita ya, dari reducer path-nya ini. Nah, seperti yang sebelumnya ya, sama seperti sebelumnya, setelah kita bikin slice, kita akan daftarkan dia ke dalam store-nya ya, ke dalam store-nya ini. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu di sini untuk reducer path-nya, gue akan kasih dia nama reducernya adalah, tadi di store ini kita udah ada post ya. Mungkin ini akan gue kasih nama reducer path-nya API kali ya. Mungkin ya API atau apa ya? Yang mungkin tidak terlalu sama dengan post ini kan udah ada post ya. Di sini juga post data, mungkin data aja. Jadi reducer path-nya adalah data.
Lalu di sini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan itu ada base query. Nah, base query ini adalah kita intinya kita pengen nge-fetch ke mana gitu ya base query-nya. Misalkan nanti ada base URL dan lain-lain gitu ya. Jadi ada propertinya banyak. Jadi di sini kita akan fetch base query ini dari Redux Toolkit juga. Lalu di sini kita masukkan ya, masukkan pertama teman-teman ya, ini ada banyak parameternya ya. Jadi di sini, nah ini ya. Nah di dalam ini akan ada banyak gitu ya, akan ada banyak yang bisa teman-teman masukin ya. Nah jadi ada base URL, prepare headers ya dari headersnya, dari param serializer-nya, is JSON contain, validate status banyak ya. Nah di sini yang paling penting adalah base URL ya. Jadi teman-teman pengen ngehit ke endpoint mana ya, atau URL mana seperti itu. Jadi di sini gue akan kasih base URL itu dari http http://localhost. Ini akan gue alt Z biar kita nggak scroll kiri kanan, itu 3000 ya di sini. Nah jadi kita pengen ngehitnya ke sini. Lalu selanjutnya selain reducer path base query kita akan ada yang namanya itu endpoints. Jadi akan ada endpoints. Nah endpoints ini akan take yang namanya builder ya. Jadi kita akan nge-build endpoint kita dengan builder ini. Nah seperti itu. Jadi di builder ini kita bikin seperti ini. Nah lalu baru di dalamnya kita akan build ya endpoint-endpointnya apa aja yang pengen kita lakukan ya. Misalkan kita pengen ini endpoints are just a set of operation that you want to perform against your server gitu ya. Nah ini yang bakal kita konekkan nanti ke servernya atau ke API-nya ya. Jadi you define them as an object using a builder syntax ya. Jadi kita akan pakai builder syntax. These are two basics endpoint. Jadi akan ada dua endpoint. Pertama itu ada query ya. Ini untuk nge-fetch data lah ya intinya. Atau ngambil data gitu ya. Lalu ada mutation. Itu untuk merubah data ke servernya. Nah misalkan kayak put, operasi put ya. Operasi post sama operasi delete. Nah itu bisa dimasukkan ke dalam mutation gitu ya. Sedangkan operasi get itu bisa dimasukkan ke dalam query. Kayak gitu. Nah misalkan kita akan build pertama ya. Kita akan build yang pertama untuk nge-get postnya ini ya. Nge-get ini semua ya. Nah itu kita akan pakai yang namanya get, kita kasih nama ya, get post kayak gini ya. Lalu akan kita build ya, build dia dengan builder ini tadi, builder.query seperti ini. Nah, di dalam builder.query ini kita akan masukkan ya di dalam sini untuk generiknya. Jadi di sini kita bakal nanti menerima ya, ketika kita get post kita akan menerima data ya, menerima data. Jadi kita akan bikin tipenya ya. Bikin tipenya mungkin di sini gua akan export type itu post gitu ya, post. Jadi mungkin datanya ini ada ID, ada title, ada views. Jadi di sini akan ada ID itu dengan ID itu string. Oke. Sorry, itu string tipenya. Lalu kita akan ada title itu juga string. Dan kita akan ada views. Views itu number ya. Number seperti ini ya. Dia akan ada 3 ini. Nah, lalu di sini kita akan bilang ke dia, waktu kita get post ini kita akan dapat array dari post ini ya. Jadi array. Nah, ini bentukan yang akan kita dapat seperti itu. Jadi di sini kita akan dapat tadi yang namanya array itu dari postnya. Jadi post array-nya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ya, kita akan menerima nanti waktu kita akan, ini adalah respons ya, respons dari query ini. Lalu ini waktu kita request, kita pengen dapetin apa ya, waktu kita pakai ini ya, pakai ini nanti kita kirim parameter apa. Nah, di sini gua nggak bakal pakai parameter apa-apa ya, jadi kita akan bikin void aja. Nah, biasanya teman-teman bisa kirim dia pakai objek ya, dimana nanti akan ada limit datanya, atau page datanya yang keberapa, seperti itu. Jadi itu cara penggunaannya. Nanti akan kita coba dia waktu kita get ID-nya ya, dari ID. Oke, sekarang kita coba lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Lalu nanti ya di dalam sini kita akan tag yang namanya query ya. Jadi akan ada query. Jadi kita pengen melakukan operasi ini ke mana gitu ya. Nah, atau query-nya seperti apa. Nah, jadi di sini untuk query-nya itu sendiri kita tidak akan menerima parameter ya waktu kita panggil nanti si get post-nya ini. Jadi bentukannya seperti ini. Lalu di dalam sini kita akan
jelaskan ke dia kalau misalkan ya, misalkan kita pengen ke URL mana. Jadi di sini gue akan kasih URL-nya itu ke slash post ya, ini kita ke slash post pakai S. Oke. Nah, ini ke slash post ini. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah yang kita get postnya. Nah, sekarang karena kita udah get datanya ya, get postnya ini, kita bisa pakai ya, pakai yang namanya hooks ya. Jadi dari Redux Toolkit Query ini melakukan semua behind the scene-nya pada kita gitu ya, sehingga kita nanti akan dapetin hooks gitu ya. Hooks yang kita dapatkan adalah dari si endpoints-nya ini. Jadi nanti kita akan ekspor ya, ekspor aja hooks-nya itu. Jadi kita akan kita destructure ini dari si API slice kita. Jadi API slice. Nah, yang kita dapatkan nanti ya, ini get post ini ya, itu adalah pakai yang namanya use ya, itu get post query seperti ini. Jadi ini yang bakal kita dapatkan ya. Sebentar, ini kenapa kita tidak mendapatkan apa-apa ya di sini? Sebentar. Oke, jadi di sini kita ada sedikit error ya. Ini katanya property use get query does not exist. Ini type-nya salah. Mungkin kita ada salah di sini ya. Ini kita ada salah. Harusnya kita itu importnya itu bukan from Redux.js slash toolkit slash query, tapi slash query slash react ya. Nah, ini seharusnya. Jadi nanti kita akan dapat hooks ini. Nah, hooks inilah yang akan kita gunakan di dalam komponen kita. Nah, ingat ya, sebelum kita menggunakan dia di dalam komponen ya, slice ini sendiri, ini kan API slice-nya ini ya, ini harus kita daftarkan ke dalam store kita ini. Nah, jadi ingat itu konsepnya ya. Jadi baru nanti bisa kita gunakan dia di dalam komponen kita. Kenapa bisa kita gunakan store-nya? Itu juga karena udah kita konekkan ya sebelumnya, itu di main.tsx-nya ya. Dari store-nya pakai provider, mengkonekkan React dengan Redux-nya. Seperti itu. Jadi sekarang API slice-nya udah kita bikin ya, store kita sudah terkonek ya dengan app kita ya. App kita sudah connect dengan provider. Sekarang kita akan masukkan ya API slice-nya ini ke dalam store-nya ini ya. Nah, jadi kita akan coba connect-kan ya. Jadi di dalam sini kita akan koma dan kita akan cara mengkonekkannya ya di sini pakai kurung petak ini. Pertama kita harus import dulu ya. Sorry, ini gue lupa import dari API slice-nya tadi. Lalu kita akan pakai dia di sini API slice.reducerPath ya. Nah, jadi API slice.reducerPath ini untuk key-nya. Lalu untuk value-nya itu dari API slice.reducer. Seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita bikin ya. Agar kita mengkonekkannya. Lalu yang kedua, kita harus pakai yang namanya middleware ya. Jadi ini kita pakai middleware. Nah, ini ya. Middleware ini yang akan kita pakai. Pertama, kita akan get dulu dari default middleware-nya. Jadi ini get default middleware. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan nanti atau concat nanti ya dari get default middleware-nya ini. Nah, jadi di sini bentukan seperti ini. Kita akan get default middleware-nya. Kita akan jalankan dan .concat ya. Kita akan concat dia dengan API slice kita tadi. Nah, kita akan concat dengan API slice.middleware seperti ini. Ini akan gua Alt Z biar kita nggak scroll kiri kanan ya. Dan gua Alt Shift F mungkin ya untuk memformatnya ya. Jadi ini kita save seperti ini. Nah, jadi ini yang perlu kita lakukan ya waktu kita menggunakan Redux Toolkit Query atau mengkonekkan API slice-nya. Kita tambahkan reducernya pertama, lalu kita akan concat dari API slice yang udah kita bikin ya, middleware-nya ke default middleware yang sudah ada, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah bisa pakai tadi yang namanya hooks tadi ya, yang ini. Nah, jadi setiap kita pengen dapetin ya data dari get post ini ya, nanti dia akan ke /http localhost 3000 dan dia akan nge-query ke /post-nya ya. Nanti akan kita dapat datanya bentukan array kayak gini. Nah, itu pakai hooks ini. Seperti itu. Mungkin di dalam sini kita akan ada komponen baru ya. Ini kan sudah ada post list ya. Jadi ini akan gue bikin folder baru ini post list from RTQ ya. RTKQ ya. Jadi ini dari Redux Toolkit Query. Jadi ini untuk membedakan aja ya, karena ini kan sama-sama data post gitu ya, walaupun bentukan datanya beda. Oke, jadi ini yang bakal kita pakai di sini ya. Jadi untuk kita pakai, itu pertama ya,
kita harus import terlebih dahulu ya, import terlebih dahulu dari use get post query-nya. Tapi ini akan gue Ctrl B untuk nge-hide dari sidebar-nya. Kita akan bikin dulu komponennya ya, sorry, gue lupa. Lalu kita akan import use get post query. Ini ya, dari .slash API slash ini. Nah, sekarang akan kita pakai ya. Cara pakainya itu gampang ya, teman-teman. Nggak perlu pakai use effect dan lain-lain ya. Jadi behind the scene-nya itu semuanya sudah diatur oleh Redux Toolkit Query. Jadi enak banget. Jadi di sini kita akan dapetin nanti ya, ini akan kita destructure itu dari use get post query ini. Nah, ini kita jalankan aja ya, karena kita nggak akan tag parameter di dalam sini ya. Jadi nggak ada parameter di sini, nggak ada. Karena di dalam API slice kita, di sini ya teman-teman lihat ya, ini bentukannya void ya. Dan ini kita tidak menerima parameter ya. Nih, bisa dilihat di sini. Ini tipenya juga kayak gitu ya. Sedangkan ini adalah responsnya ya, yang akan kita terima seperti itu. Nah, jadi dari use get post query ini kita akan destructure, nanti kita akan dapat yang namanya data kayak gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita dapat data. Terus kita tahu ya, ini kan kita nge-hit endpoint ya. Jadi ada kemungkinan dia itu berhasil, ada kemungkinan gagal, dan ada kemungkinan juga dia itu lagi loading gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan dapetin data is loading ya. Kalau misalkan dia waktu nge-fetch dia masih loading gitu. Kita bisa tahu juga dia error, pakai is error kayak gitu. Nah, ini kan enak ya. Kalau berhasil kita dapat datanya, kalau lagi nge-fetch kita dapat loadingnya, kalau nanti terjadi error kita dapat errornya gitu ya. Nah, kan kita tahu, enak gitu ya. Makanya enak banget pakai Redux Toolkit Query. Behind the scene-nya semuanya sudah dibikin gitu ya. Walaupun di awalnya ya teman-teman bisa lihat ya, kita bikin boilerplate-nya juga gitu ya. Tapi ini terkonek dengan Redux kita. Nah, itu enaknya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Jadi di sini karena kita dapetin state loadingnya, kita akan cek aja ya. Kita akan pakai conditional rendering ya, pakai if statement aja. Jadi if di sini is loading ya. Kalau misalkan dia loading, kita akan return. Di sini adalah H1 itu loading fetching data kayak gitu ya. Oke. Kalau misalkan error, kita akan bilang error fetching data. Jadi ini akan gue copy ke bawah aja. Dan loading ini akan gue Ctrl D, kita akan ganti ini jadi error ya. Nah, ini langsung ya. Kalau misalkan dia error ya, is errornya ini boolean ya. Nih. Bisa teman-teman hover nih, boolean. Kalau misalkan dia error gitu ya, kita akan return error fetching data. Is loading juga boolean, artinya dia masih loading ya. Jadi query is currently loading for the first time gitu ya. Jadi no data yet kayak gitu. Nah, ini juga boolean. Jadi kita cek, kalau loading kita akan return ini, kalau error kita akan return ini, kayak gitu ya. Kalau berhasil kita akan masuk ke yang bawah ini ya. Nah, kita akan return datanya. Oke, untuk datanya ini sendiri, mungkin di sini gue akan ada div yang di dalamnya akan ada UL ya. Dan di sini kita akan map ya dari si data kita. Jadi data ini akan kita map. Jadi data.map ya. Nah, untuk mapnya ini kita akan bilang ke dia, di dalam namanya ya, di setiap datanya mungkin item gitu ya, item. Lalu di sini kita akan ngerender dia itu sebagai list ya di komponen li seperti ini. Lalu akan kita masukin item, kita akan dapatkan nanti item title-nya. Nah, ini yang akan kita tampilkan. Karena ini kita ngerender list ya, jadi kita harus pakai key ya. Jadi biar dia tetap unik setiap listnya, itu item dari item.id-nya ya. Ini akan gua Alt Z dan Alt Shift F untuk format juga. Oke, jadi ini akan kita save. Nah, sekarang harusnya kita udah pakai ya menggunakan Redux Toolkit Query. Jadi di dalam app.tsx ini kita nggak pakai post list ya, ini yang bukan kita tampilkan. Tapi kita akan menampilkan tadi itu post list from RTQ ini. Nah, seperti ini. Kita save, sekarang harusnya ya. Dia akan nge-refresh dulu. Nah, ini ya. Ini yang muncul ya. Nih, title, another title ya. Karena di data di b.json-nya itu seperti ini. Nah, ini datanya ya. Makanya dia munculnya seperti itu. Nah, jadi ini ya penggunaan dari Redux Toolkit Query. Jadi ini baru kita nge-fetch data ya. Sekarang kita akan melakukan mutation ya. Atau ngirim data ya. Ngirim data ke server atau API-nya. Jadi pertama di API slice kita akan Ctrl B dulu ya. Kita akan hide dulu sidebar-nya.
kita akan ngirim data gitu ya. Jadi akan melakukan mutation. Nah, untuk melakukan mutation itu pakai builder.mutation ya. Jadi bukan .query di sininya. Jadi kita akan bikin namanya ya, itu create post mungkin ya. Untuk create post, lalu kita akan builder.mutation seperti ini. Nah, ingat ya, di sini juga kita akan ngirim tipenya, menerima tipenya ya, tipe responsnya, dan di sini kita akan dapatin ya, waktu ini dipanggil lah intinya, tipe datanya apa. Nah, lalu di sini kita akan bilang ya, kita akan mendapatkan nanti ya, dari si endpoint-nya ini, akan dapatin data post gitu ya. Lalu untuk yang kita kirim ya, itu partial ya, partial ini untuk menjadikan dari si generik kita atau yang post ini akan kita jadikan dia menjadi apa ya? Gue lupa lagi. Kita bikin dulu ya, biar nanti kita bisa hover. Jadi ini ke post ya. Oh ya, menjadikan post ini ya, setiap properti di dalam post ini itu jadi opsional kayak gitu ya. Nah itu jadinya. Sorry. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan bikinnya. Sama seperti tadi ya bentukannya, di kayak gini ya. Nah, ini bentukannya. Lalu kita akan query juga di sini. Dan yang akan kita masukkan ke dalam sini, kita akan menerima data new post mungkin nanti ya. New post seperti ini. Lalu di dalam sini baru kita akan pergi ke di sini kita akan tentukan dari new postnya ini. Nah, new postnya ini teman-teman bisa lihat ya, ini partial dari post, oke. Jadi new post query, oke ya. Is not assignable partial string fetch. Sorry ya, kita lihat dulu ini. Create post builder.mutation, ini yang kita terima data post. Yang kita dapatkan adalah partial dari postnya. Oke, harusnya ini aman ya. Lalu kita akan query kita akan dapatkan new post. Oke. Nah, di sini untuk URL-nya sendiri ya. Di sini kita akan bikinnya custom ya. Kalau ini kan by default gitu ya. By default dia itu selalu ke get gitu ya. Ke get method ya. Karena ini adalah create post ya. Pasti kita akan pakai post method gitu ya. Nah, URL-nya kita sama ya seperti sebelumnya. Itu bakal ke /post juga. Lalu setelahnya kita akan ada yang namanya method ya. Metodenya ini kita tentukan, ini kita akan melakukan post gitu ya, operasi post. Nah, tadi kita tidak membuat ini semua ya, itu karena by default emang operasinya itu emang get kayak gitu ya. Oke, lalu kita akan kirim juga body ya, kita kirim body itu dari new post kita tadi ya. Sorry, ini huruf kecil new post, oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini untuk nge-create postnya ya, nge-create postnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini penggunaannya ini cukup gampang ya. Jadi kalau misalkan kita ingin nge-fetch data ya, menerima data, kita akan pakai builder.query. Untuk di dalam query-nya itu kita akan otomatis langsung aja ke URL-nya ini ya. Karena ini nggak perlu ya. Bisa teman-teman pakai kayak gini juga, tapi nggak perlu gitu ya. Buat apa juga. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman langsung saja ya kayak gini, itu boleh gitu ya. Karena by default dia juga udah get metodenya gitu ya. Dan kita juga nggak perlu melakukan atau ngirim body kayak gitu. Nah, sedangkan untuk mutation ya URL-nya kita tentukan, metodenya juga berubah ya. Sekarang jadi post gitu ya. Nah, dan kita kirim body juga. Makanya kita bikin custom kayak gini. Oke, jadi ini untuk endpoints-nya ini udah kita bikin ya. Jadi untuk create post-nya ini. Nah, sekarang kita akan gunakan ya create post-nya ini. Otomatis kita juga akan menerima hooks di sini. Nah, hooks yang kita terima itu adalah use create post mutation. Nah, ini. Jadi ini adalah use create post mutation. Jadi setiap kali kita pengen nge-create post, kita akan panggil ya create post mutation. Jangan lupa kita masukkan ya, nanti ada params-nya, itu postnya ya, yang akan kita masukkan sebagai body di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini akan kita save ya. Lalu kita akan coba gunakan, kita akan bikin komponen baru ya. Komponen baru mungkin di dalam sini. Di sini kita akan bikin itu adalah add post ya. Ini add post komponennya. Ini akan LAFCE aja, dan di sini gua akan Ctrl B, gua save, dan kita akan import tadi yang namanya use create post mutation. Nah, jadi ini yang akan kita panggil ya ketika kita nge-create post. Jadi di sini kita akan dapatkan nanti ya dari hooks-nya ini, itu const. Jadi kita destructure dari array-nya ya. Jadi dia bentukannya array. Jadi nanti akan ada create
post mutation ya. Jadi waktu kita atau create post lah, terserah ya ini namanya teman-teman kasih ya. Jadi ini untuk yang pertama ini ya, ini untuk nge-trigger ya, nge-trigger ketika ini di apa namanya post mutationnya ini dipanggil gitu ya. Jadi misalkan kita submit, kita pengen kirim datanya ke API ya, ini yang kita panggil kayak gitu. Lalu yang kedua itu adalah kondisinya ya, kondisi waktu kita nge-create postnya. Jadi kita akan dapetin is loading ya mungkin ya. Jadi is loading di sini kita akan ambil dia dari use create post mutation ini. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa hover di sini ya. Nah ini untuk create post mutation ya, ini untuk nge-create ya, nge-create postnya. Jadi is loading ini adalah kondisi waktu kita loading lah ya, loading melakukan mutationnya, seperti itu. Oke, jadi ini dari use create post mutation, jangan lupa kita kurung seperti ini. Oke, jadi ini bentukannya ya. Nah ini teman-teman bisa hover ya. Ini nggak dijelaskan ya di sini, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan ada nanti akan ada state title ya. Jadi akan cons title dari useState ya. Kita pakai useState karena kita akan nge-handle input ya, input. Jadi kita handle manual aja, tidak pakai React Hook Form ya. Jadi useState seperti ini. Dan kita pengen tipenya di sini kita jelaskan itu string ya. Nah seperti ini. Oke, jadi ini bentukannya. Lalu ini kita akan ada form ya dari elemennya. Jadi di dalam form ini nanti akan ada input gitu ya. Jadi input dengan tipe teks. Nah, seperti ini. Untuk untuk inputnya ini sendiri value-nya akan dari si title ini ya. Nah, seperti itu. Dan apabila dia on change ya, dari inputnya itu berganti, kita akan set title-nya nanti. Jadi dapat di sini E, kita langsung aja ya bikin di sini langsung. Jadi kita akan set title itu dari ini akan gua alt Z biar nggak scroll kiri kanan. Kita akan dari target dot value seperti ini ya. Ini akan gua alt Z dan alt shift F untuk di format. Oke, ini untuk formnya ya. Jadi akan ada input ini nanti. Lalu di bawahnya akan ada button ini untuk nge-submit inputnya. Ini button. Buttonnya ini kita ingin menampilkan ya, menampilkan buttonnya. Jadi kan waktu kita nge-create post ya, nge-create post di awal kan ini ada state is loading ya. Nah, jadi waktu kita klik kan dia lagi nge-fetch endpoint gitu ya. Jadi waktu kita pengen ya, waktu kita lagi nge-create postnya, kalau misalkan dia lagi loading gitu ya, yang kita tampilkan adalah di sini loading create gitu ya. Jadi dia lagi nge-create. Kalau misalkan nanti dia tidak is loading ya, artinya prosesnya udah selesai atau belum dijalankan gitu ya, kita akan bilang di sini itu adalah create post gitu ya. Create post seperti ini. Nah, untuk buttonnya ini sendiri type-nya akan kita sesuaikan itu type submit ya. Jadi submit seperti ini. Agar nanti waktu kita submit formnya ini akan jalan gitu ya. Nah, apabila nanti formnya ini disubmit ya, kita akan cek itu on submit, kita akan menjalankan nanti fungsi, mungkin kita akan kasih namanya itu handle submit ya. Jadi waktu ini di submit, kita pengen fungsi handle submit yang nanti akan nge-create postnya. Jadi kita akan bikin di sini fungsi handle submitnya. Mungkin kita akan pakai arrow function handle submit seperti ini. Nah, kita akan terima di sini ya. Ini karena gua pakai TypeScript, jadi gua akan menjelaskan di sini prosesnya itu asinkronus ya. Oke, karena kita pakai TypeScript, kita jelaskan di sini adalah tipenya ya. Jadi kita akan dapatin E gitu ya. Ini dari react.formEvent ya. Nah, kita ambil dia dari HTML form element. Form element seperti ini ya. Ini karena pakai TypeScript ya. Kalau pakai JavaScript, teman-teman tinggal E aja ya. Tipenya nggak perlu. Oke, waktu kita nge-handle submit form ya, ingat di materi-materi sebelumnya yang gue jelaskan ya, itu pertama kita harus e.prevent default dulu ya. Ini untuk biar kita nggak nge-refresh lah ya. Intinya waktu kita submit formnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan proses asinkronus ya ke create postnya ini. Jadi akan ada try catch lah ya. Jadi try catch gitu ya. Nah, di dalam try catch ini pertama kita akan dapatkan ya
dapatkan cons. Mungkin di luar ini juga bisa, di dalam juga bisa. Di dalam sini aja. Kita akan dapetin post gitu ya. Postnya ini sendiri kita akan ambil dia dari title. Itu title ya. Nah, dari state ini ya. Nah, jadi kita akan get postnya ini. Nah, seperti itu. Lalu baru postnya ini yang akan kita masukkan ya ke dalam create post kita ini. Nah, jadi yang ini dari use create mutation ya untuk melakukan post atau operasi post ya ke dalam ini builder kita, mutation kita ya. HTTP localhost 3000 nanti metodenya post kayak gitu ya. Nah, datanya itu dari sini. Yang kita masukkan ke dalam sini. Nah, postnya ini. Nah, teman-teman lihat ya, kalau misalkan ini kita hapus ya, dia akan bilang expected one argument ya, but got null ya. Nah, karena di dalam sini kita jelaskan tadi, kita akan menerima new post. Untuk tipenya ini, seperti itu. Nah, oke ya, gue harap teman-teman paham. Oke, jadi ini postnya. Lalu di dalam sini kita pengen ya, setiap kali kita mensubmit datanya ya, itu data title-nya akan kembali empty ya. Jadi ini awalnya posisinya adalah empty string untuk default value-nya. Dan nanti setiap kita submit, kita pengen set title-nya akan balik lagi ke empty string kayak gitu. Nah, mungkin apabila terjadi error di sini gue akan console.error aja dari errornya ya. Jadi seperti itu aja. Oke, ini sekarang akan kita save ya. Jadi di dalam sini kita akan tampilkan dia dari Nah, di sini ya dari add postnya tadi. Jadi ini akan gue Ctrl B lagi, kita akan tampilkan tadi add postnya. Nah, ini auto import ya, ini add postnya. Sekarang kita save ya. Nah, ini. Nah, jadi ini akan gue gedekan ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat, mungkin gede ini aja. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini gue akan Ctrl Shift I terlebih dahulu. Dan di sini kita pengen konsolnya di sebelah kanan, kita gedekan ini ya. Nah, di sini yang pertama yang perlu teman-teman atur ya, ini dari ininya, biasanya itu no throttling ya untuk jaringannya, networknya. Teman-teman bikin dia jadi 3G ya. Jadi ini biar pelan aja ya dari browsernya jalannya ya. Jadi kita bisa lihat nanti kondisi dari loading yang kita dapatkan di sini. Nah ini ya, ini kan ada loading tadi ya, is loading nih. Jadi kita ngecek tadi ya, kalau misalkan kita lagi loading nge-create-nya, kita tampilkan loading create ya. Jadi itu aja. Jadi biar kelihatan aja nanti bentukannya. Oke, misalkan di sini kita akan create post, itu adalah dinner with Ranggo kayak gitu ya. Kita akan coba create post ya. Nah, kita create post di sini. Nah, ini ya. Kita create postnya di sini. Oh ya, ini salah. Ini gagal nih. Kenapa ini gagal ya? Fetch post not found. Oh ya, sepertinya kita ada salah di path URL-nya ya. Oke, ini bukan ke slash post ya, karena di dalam terminalnya ini ya, ke slash post ada S ya. Nah, ini salah. Kita save lagi ya, kita ulang. Oke, kita akan ulang. Nah, jadi di sini kita akan coba ya untuk nge-add data kita. Jadi di sini misalkan gua akan bikin dinner with Ranggo gitu ya. Dan kita akan create postnya ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini dia akan loading create terlebih dahulu, baru nanti postnya dibikin ya. Nah, ini artinya udah berhasil kita create postnya. Teman-teman bisa lihat ya di networknya ini. Nah, di sini post ya. Ini lihat headers, kita sudah nge-request ke URL ya ini localhost 3000/post ya. Dan ini metodenya adalah post dan status code-nya 201 created. Artinya ini berhasil dibikin. Nah, teman-teman bisa lihat ini payload-nya yang kita kirim tadi, preview-nya, dan ini adalah respons yang kita terima. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ya, ini datanya kenapa belum nambah. Nah, ini kenapa belum nambah? Alasannya karena by default ya, itu waktu kita nge-get data, dia itu akan nge-catch gitu ya. Jadi dia tidak akan memperbarui datanya langsung di sininya. Nah, jadi ini tidak di hit ulang ya dari ini, postnya ini. Nah, ini kan hit yang tadi ya. Nah, ini baru yang terbaru. Sedangkan kalau misalkan teman-teman pengen ya datanya ini kelihatan ya, kita refresh terlebih dahulu ya. Baru nanti di sini ini kita ini ya karena networknya 3G ya agak sedikit lama. Nah, baru nanti di sini datanya muncul gitu ya. Jadi sebenarnya datanya tadi udah masuk ke servernya, cuman dari aplikasi kita nge-catch gitu ya.
Karena dia nge-catch, dia nggak nge-hit ulang. Nah, jadi seperti itu adalah problemnya. Nah, ini bisa diatasi ya. Jadi teman-teman tenang aja, ini bisa diatasi. Nanti akan gua liatin materinya seperti itu ya. Untuk materi catch sama tidak meng-catch-nya ya. Nah, tapi ada bagusnya juga karena dia by default-nya adalah nge-catch gitu ya. Jadi kita tinggal hilangkan aja catch-nya nanti. Jadi dia catch-nya hilang, datanya di-fetch lagi, dan setelah itu dia akan nge-catch lagi sendiri. Nah, jadi ini sebenarnya ada bagusnya juga gitu ya. Jadi dia tidak nge-hit endpoint-nya terus-menerus dan aplikasi kita nggak jelek lah jadinya. Tapi ya kita harus menghindari juga ya. Kita nambahin data, tapi di sini kita harusnya nge-refresh terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi bukan refresh manual kayak tadi. Oke, jadi ini adalah materi ya, materi dasar dari Redux Toolkit Query. Setelah ini kita akan masuk ke materi lanjutan ya, masih dari Redux Toolkit Query. Nanti kita akan membahas yang namanya lazy query namanya. Ada juga yang namanya catch ya, yang tentang kasus ini tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke next materinya. Nah, sekarang kita masuk ke materi lazy query ya. Jadi lazy query ini digunakan untuk menjalankan query hanya saat dibutuhkan ya. Jadi waktu kita butuhin aja baru kita akan nge-get datanya ya atau kita nge-fetch datanya. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan tadi ya, ini gue akan balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, di sini ya. Ini waktu kita pakai use get post query ya, ini akan langsung dipanggil ya. Jadi data ini akan langsung dipanggil waktu komponennya ini muncul gitu ya. Jadi kita akan langsung nge-hit ke endpoint-nya. Nah, baru nanti kita akan dapat is loading, is error, sama datanya. Seperti itu. Jadi kita tidak melaksanakan query ketika dibutuhkan. Jadi emang di awal kita langsung nge-fetch datanya. Nah, jadi konsepnya seperti itu kalau misalkan pakai use query ya. Jadi ini use, terus nama endpoint-nya, terus query ya. Jadi konsepnya seperti itu. Sedangkan konsep dari lazy query, kita ingin menjalankan query-nya ya hanya saat dibutuhkan. Misalkan ketika kita klik button gitu ya, kita akan nge-fetch data. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dengan konsep seperti itu, kita bisa pakai yang namanya lazy query ya. Jadi lazy query. Untuk membuat buildernya itu sendiri atau endpoint-nya itu sebenarnya sama ya. Sama dengan sebelumnya, cuman hooks-nya berbeda. Nah, jadi hooks-nya kita bisa mendapatkan namanya use lazy ya. Jadi di sini di depannya ada use lazy. Kalau tadi kan cuman use aja ya. Kalau yang sebelumnya itu cuman use aja. Kita lihat lagi ya. Biar kita bisa menganalisa. Nah, ini kan cuman use aja. Terus baru dilanjutkan dengan camel case get post ya. Ini dari nama endpoint-nya baru nama query-nya. Seperti itu. Sedangkan kalau misalkan lazy, itu kita pakai use lazy ya. Ini use lazy, baru nama endpoint-nya, baru setelah itu query-nya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah bentukan dari hooks use lazy query ya. Atau lazy query, kayak gitu ya. Nah, ini kita akan gunakan atau jalankan nanti query-nya hanya saat dibutuhkan saja. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya penggunaannya itu di dalam komponen React kita. Jadi misalkan kita akan ada JSX ya. JSX, jadi ini ada button nanti. Ini button ini ketika kita klik button ini kita akan coba nge-fetch datanya. Nah, jadi kita akan nge-fetch datanya hanya jika ketika kita klik button ini. Nah, baru nanti akan kita tampilkan datanya. Seperti itu ya. Nah, ini kita akan pakai dari use lazy get post query tadi. Nah, jadi ini dari use lazy get post query, kita akan mendapatkan bentukannya array ya. Ini kita destructure, kita akan dapatkan fetch post, data is loading sama is error ya. Jadi fetch post-nya inilah yang akan memanggil ya. Jadi ini untuk memanggil si endpoint kita tadi ya, atau nge-fetch-nya tadi gitu ya. Jadi kita akan panggil fetch post, di sini kita akan ada parameter 2 ya, karena di dalam sini kita ada ID gitu ya. Jadi ini akan berlaku sebagai ID-nya nanti ya, seperti itu. Lalu setelah itu kita akan dapatin postnya. Jadi kalau berhasil kita akan dapatkan data. Kalau misalkan loading dalam nge-fetch-nya kita akan dapatin is loading. Kalau terjadi error kita akan mendapatkan state error-nya. Ya. Jadi ini boolean, boolean, sedangkan ini datanya. Seperti itu. Lalu di sini kita akan bisa bermain juga dengan state loading ya.
Kalau misalkan loading, ya udah kita loading gitu ya, tampilkan loadingnya. Kalau misalkan tidak loading, baru kita bisa tampilkan fetch post. Ketika kita klik, baru nanti handle fetch postnya. Kalau misalkan loading, kita pengen dia itu di disable ya buttonnya. Jadi biar nggak ngeklik banyak-banyak lah ya. Jadi nggak boros lah dalam mengklik query-nya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah bentukan kodenya ya dari use lazy query ya atau lazy query itu sendiri ya. Jadi di mana kita hanya menjalankan query saat kita perlukan atau saat kita butuhkan seperti itu. Nah, langsung aja ya kita cobain ya. Ini bentukan ini tadi di text editor atau VS Code kita. Nah, sekarang kita udah balik lagi di text editor atau VS Code kita. Jadi kita bakal cobain konsep dari lazy query tadi, di mana kita hanya melakukan query-nya saat kita butuhkan. Misalkan ya, kita akan ada di dalam components ini, akan ada komponen baru ya. Jadi ini untuk komponen lazy query kita ya. Jadi di sini gue mungkin akan kasih dia nama itu lazy query komponen gitu ya. Nah, untuk nama komponennya ini terserah teman-teman ya. Ini hanya contoh aja. Jadi di sini gue akan bikin komponennya RAFCE dengan menggunakan React Redux ya, arrow function ya ini. Di S7 React Redux kalau misalkan teman-teman bingung ya di sini. Jadi install terlebih dahulu dari extensionnya ya. Ini S7 React Redux. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini lazy query komponennya. Misalkan di dalam komponennya ini nanti akan ada button gitu ya. Jadi di dalam div ini akan ada button. Dan apabila buttonnya ini kita klik ya, setiap kita klik buttonnya baru nanti kita akan nge-query datanya ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi berarti di sini gua akan ada button gitu ya. Jadi button ini nanti akan nge-fetch postnya ya. Jadi dia akan fetch post. Misalkan fetch post seperti ini. Ini akan gue Alt Shift F untuk diformat dan sidebarnya akan gue hilangkan, Ctrl B ya. Dan di sini baru nanti kalau misalkan ada datanya ya, baru nanti kita akan return dia div-nya ya. Jadi di sini akan ada div ini untuk datanya. Jadi di mana nanti akan ada H3 mungkin ya. Ini untuk title-nya, lalu akan ada di bawahnya tadi kita ada sama view ya, Jadi ini untuk view-nya ya. Jadi ini viewsnya berapa. Ini P ya. Jadi bentukannya kira-kira akan jadi seperti ini. Jadi ini yang akan kita munculkan di dalam sini, di bawah sini ya. Jadi ini adalah lazy query komponen ya. Nah, jadi akan ada button fetch post. Kalau misalkan ini kita klik, baru nanti akan muncul title sama views-nya ini. Nah, seperti itu. Jadi ini kita akan kasih dulu dia sedikit div mungkin ya. Ini terlalu mepet ya ini ke bawah. Mungkin di dalam sini kita akan kasih dia, ini kita udah terkoneksi dengan Tailwind belum ya? Oh belum ya. Kita akan kasih sedikit kelas ya. Di app.css mungkin. Di bawah sini gua akan kasih kelas, itu adalah margin desktop. Dan di sini kita akan kasih dia margin desktop ya. Itu 20 pixel aja. Dan kita kasih di sini itu class name itu margin desktop seperti ini. Oke, ini udah lumayan ya. Udah jarak dikit. Oke, jadi kita akan cobain ya ini bikin dari lazy query-nya. Jadi di dalam mana tadi API slice ini ya. Di sini kita akan Ctrl B, kita akan nge-fetch satu data ya, berarti ini bukan array post ya, ini cuma satu post doang ya. Jadi kita akan nge-get post juga, tapi di sini get-nya adalah singular ya, jadi satu. Jadi builder.query ya, itu kita akan dapetin post, dan di sini kita selain post ya, itu kita juga mendapatkan parameter ID nanti ya. Jadi parameter ID di sini ya, ID. Dan ID ini tipenya adalah number ya. Tipenya number. Jadi ini number ya, sorry. Jadi seperti ini. Nah, lalu bentukannya baru kita bikin seperti ini. Nah, ini kita jangan lupa koma ya. Ini untuk setiap get postnya. Nah, untuk get post ini sama kayak gini ya. Jadi kita akan melakukan query juga ya. Jadi ini query juga. Bentukannya hampir sama. Tapi kita dapat ID di sini ya. Dapat ID. Dan di sini kita akan ini kan ke /post ya.
sekarang kita akan ke /post/id-nya. Jadi ini pakai template literal. Jadi plus slash ini pakai S, ini slash, oh ya post. Terus ini $ID seperti ini. Sorry, kurung kerawal ID ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya ini sama ya, sama untuk endpoints-nya. Bedanya itu dari hook-nya ya. Jadi hook-nya itu teman-teman bisa dapetin use get post query atau use lazy get post query. Nah, ini ya. Jadi kita akan menggunakan use lazy get post query. Artinya kita nge-query ini ya, nge-query ini saat kita butuhkan seperti itu ya, karena ini lazy ya. Jadi dia nggak mulai di awal ya. Jadi dia waktu dibutuhin aja baru dia kerja. Nah, itulah intinya dari si lazy ini. Oke, sekarang kita akan coba pakai dia di dalam komponen kita ya, atau lazy komponennya. Nah, jadi di sini kita akan cons, ini bentukannya array ya, yang kita dapatkan nanti. Ini dari use lazy get post query ini ya. Nah, ini. Nah, jadi yang akan kita dapatkan di dalamnya adalah fetch post ya. Fetch post ini adalah triggernya ya. Jadi trigger functionnya. Jadi apabila fetch post ini kita jalankan, maka si query ini baru jalan seperti itu. Nah, ini kita lupa masukin seperti ini ya. Lalu di dalamnya kita akan dapetin ya, sama kayak yang sebelumnya. Kita akan dapatkan data juga ya. Kalau misalkan berhasil. Kalau misalkan dia sedang melakukan query, kita akan dapatkan is loading dan is error apabila terjadi error gitu ya. Ini akan gua Alt Z biar kita nggak scroll kiri kanan ya. Nah, jadi ini yang akan kita dapatkan. Jadi waktu kita klik button di sini ya, gua pengen apabila ini di on klik gitu ya, on klik kita akan nanti jalankan sebuah function, itu adalah handle fetch post gitu ya. Seperti ini. Dan di sini kita akan bikin functionnya itu cons pakai row function ya, handle fetch post. Nah, seperti ini row functionnya. Lalu ini akan kita bikin seperti ini. Lalu ketika ini diklik nanti kita akan coba nge-fetch postnya. Nah, mungkin di sini kita nge-fetch postnya itu untuk ID-nya itu kita langsung masukin sebagai parameter aja ya. Mungkin di sini untuk ID 2 aja ya. Nih, ID 2. Jadi kita akan fetch post dan itu adalah ID-nya masukin ya di 2. Kenapa kita masukin di sini 2? Karena tadi teman-teman ingat ya, di sini kita masukin ID di dalam sini ya. Jadi kita waktu kita panggil nanti ya, use query dari atau use lazy get post query atau use get post query, kita harus masukin ID-nya seperti itu. Oke, jadi ini yang bakal kita panggil. Nah, setelah ini kita panggil, nanti kita akan dapatkan data gitu ya. Nah, data ini yang bakal kita tampilkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan ngecek ya. Kalau misalkan ya, misalkan di dalam sini. Nah, sini ya. Kalau misalkan dia is error ya, terjadi error, kita akan munculkan di dalamnya adalah error fetching data gitu ya. Jadi ini p element itu error fetching data seperti itu. Kalau misalkan tidak error ya, tidak error atau datanya ada ya. Ini akan gue cek juga apabila datanya ada. Jadi data NN kayak gini ya. Datanya ada baru kita akan masukin title sama views-nya. Nah, title sama views-nya kita dapat dari data, ini bentukannya data.title, lalu views-nya juga di sini data.views seperti itu ya. Nah, ini ya data.views. Oke, jadi ini yang akan muncul. Sekarang akan kita save, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kita belum nge-fetch data ya. Kalau misalkan kita gedein dikit ya. Nah, ini kita buka konsolnya ya, networknya. Ini dari yang throttling tadi ya, oke. Kita akan tetap di stay di 3G ya. Ini biar kelihatan aja nanti karena 3G ini slow ya jaringannya. Karena jaringannya slow ini biar kelihatan aja nanti state loadingnya ya, yang akan kita handle nanti. Oke, jadi teman-teman lihat ya waktu awal kita nge-refresh ya ini ya. Ini di refresh. Data yang muncul ini akan gue bikin throttling dulu. Oke.
Balikan ke 3D lagi. Data yang muncul adalah fetch post yang tadi ya. Nah, ini ya. Yang ke ini, yang ke slash post. Yang kita dapetin semua datanya, bukan yang dari ID-nya ya. Nah, ini yang muncul ya. Sedangkan ini dia nggak muncul ya. Yang slash post slash ID. Mana dia API slice-nya? Nah, ini. Slash post slash ID enggak. Tapi yang ini muncul langsung ya. Karena kita pakai tadi use get post query, bukan lazy. Bukan lazy query. Sedangkan untuk lazy query-nya dia belum muncul. Dia munculnya ketika button ini diklik ya. Kenapa? Karena di sini kita bikin ya. Ketika button ini diklik, kita akan fetch post-nya ya. Ini dari use get lazy query-nya. Kita coba ya. Kita buktikan ini diklik, baru dia nge-fetch datanya. Nah, ini ya. Nah, baru nanti datanya muncul di sini. Nah, jadi kita hanya nge-fetch query-nya ketika dibutuhkan aja gitu ya. Jadi, kadang kita ada case yang seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini bagusnya. Lalu di sini kita ada dapat data is loading sama error ya. Kalau terjadi error, kita tampilkan errornya. Nah, lalu biasanya ya, is loading ini bisa kita tangani juga. Mungkin teman-teman bisa tanganin dia hal yang sama untuk is error ya, itu bisa juga. Tapi di sini gue akan menanganinya ya dari loading ini. Gue akan bikin di sini adalah JavaScript expression. Kita akan ngecek ya, apakah dia loading gitu ya. Kalau loading, gue pengen tampilan dari buttonnya itu adalah loading gitu ya. Loading dot seperti ini. Kalau dia tidak loading, baru gue akan tampilkan tadi fetch post tadi. Seperti itu. Nah, kita juga bisa kasih dia disable di sini ya. Jadi kan kalau di dalam ini kita akan ada atribut disable ya. Ya, jadi kita akan disable apabila dia loading. Nah, jadi kan teman-teman nggak pengen ya. Nanti misalkan ini disable-nya akan gua hapus contohnya ya. Di sini kita akan ngeklik nih fetch post-nya banyak-banyak kayak gini ya. Padahal ini kan masih jalan gitu ya. Nah, fetch post-nya banyak-banyak terus-terus gitu ya. Nah, itu nggak pengen. Gue pengen di disable aja bentukannya. Nah, jadi ini di disable. Disable-nya ini sesuai dengan apa namanya? Loading kita. Jadi ini sesuai dengan is loading-nya. Jadi apabila dia loading, kita akan nge-disable button-nya. Seperti itu ya. Ini akan gua save. Harusnya ya ini akan kita refresh dulu ya. Kita refresh dulu sebentar. Kita akan cek dia nanti untuk is loading-nya ya. Oke, ini akan gua no throttling dulu biar cepat. Kita balikan lagi ke 3G ya biar untuk melihat state loading-nya. Oke, jadi waktu gue fetch post harusnya ini loading ya, dan ini disable ya, teman-teman bisa lihat bentukannya tadi disable. Nah, seperti itu dari buttonnya. Nah, jadi ini untuk penanganan biasanya state loading-nya juga bisa digunakan seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, mungkin sekian materinya, kita lanjut ke next-nya. Nah, sekarang kita masuk di materi catching dan invalidasi catch. Jadi, untuk mengatur catch di dalam Redux Toolkit Query, kita dapat menggunakan yang namanya provide tags dan invalidate tags. Seperti yang gua jelaskan sebelumnya, catch itu sendiri ya, itu akan otomatis ada ya, kalau misalkan kita menggunakan Redux Toolkit Query. Jadi, waktu kita nge-fetch data ya, itu datanya otomatis akan ke catch. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya, provide tags sama invalidate tags ini untuk mengatur catch otomatisnya. Jadi pertama caranya ya, teman-teman bikin dulu tag types-nya ya. Jadi ini adalah tag types-nya, misalkan di sini post ya. Jadi ini post ini nanti ya yang akan mengatur ya, atau tag yang mengatur dari catch kita, seperti itu. Misalkan waktu get post ya. Jadi ini ada endpoint get post kita. Jadi setelah query kita akan ada property atau props itu provide tags. Nah, value-nya adalah array dari tag types-nya ini ya. Nah, tag types ini bisa banyak ya nanti. Jadi ini value-nya adalah post ini. Nah, seperti ini. Lalu di get post ini juga kita juga menambahkan provide tags juga ya. Ini untuk post juga seperti itu. Nah, lalu ya ini kan provide tags ya, ini provide tags. Nah, kita akan ada invalidate tags-nya. Jadi catch-nya itu akan hilang ya. Ini untuk invalidasi dari catch-nya. Jadi catch-nya akan hilang sebentar ya ketika nanti kita pakai create mutation ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi waktu kita builder.mutation kita melakukan hal ini ya. Di sini kita akan invalidate dari tags-nya ya. Nah, jadi yang tags tadi kita invalidate.
Nah, invalidates-nya berdasarkan apa? Berdasarkan tag types-nya ini tadi. Nah, ini ya. Nah, jadi berarti ini adalah provide sketch tag-nya adalah post gitu ya. Ini juga post gitu ya. Karena ini akan menginvalidate yang provide tags-nya post ya, berarti ini akan di refetch ulang, ini akan di refetch ulang seperti itu. Nah, jadi ini adalah konsep caching ya dan invalidasi cache di dalam Redux Toolkit Query. Nah, sekarang kita langsung cobain aja dia di text editor atau VS Code kita. Nah, sekarang kita udah balik lagi di text editor atau VS Code kita. Jadi kita akan cobain konsep dari mengatur cache atau caching di dalam Redux Toolkit Query ya. Nah, jadi seperti yang gue jelaskan sebelumnya ya, by default Redux Toolkit Query itu akan selalu nge-cache ya. Nah, kita bisa mengaturnya tadi dengan provide tags dan invalidate tags. Nah, di sini akan gue perlihatkan ke teman-teman bahwasannya dia beneran nge-cache ya. Jadi waktu kita create ya post ini ya. Jadi gue akan bersihkan dulu dari ininya ya konsol kita. Jadi misalkan gue akan create post ya, ini pastikan teman-teman udah di network sebelumnya. Jadi kita akan coba create post. Misalkan di sini adalah jogging jogging in the morning misalkan ya, jogging in the morning. Nah, waktu kita create post ya di sini, kita create ya datanya. Nah, itu yang masuk ya di sini cuman ada data dari create-nya aja ya, data create-nya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini datanya itu dia tidak ada gitu ya. Jadi data yang baru ini tidak masuk ke dalam sini. Nah, jadi dia tidak nge-refresh ulang. Nah, atau dia tidak nge-hit endpoint-nya ulang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen datanya ya kita refresh dulu, baru jogging in the morning ini masuk ke dalam sini. Nah, seperti itu. Jadi dia akan nge-catch kayak gitu ya. Nah, caranya di sini kita akan coba untuk melakukan invalidate ya ke dalam catch-nya. Jadi kita balik lagi ke text editornya tadi. Jadi di dalam API slice ini tadi ya, nah di sini kita akan buat sebuah tag types ya. Jadi di bawah base query ini, jadi akan ada tag types-nya. Nah, tag types-nya ini adalah tag nanti untuk melakukan catch invalidation gitu ya. Jadi biar catch-nya itu diberhentikan dulu gitu ya. Artinya kita akan nge-hit endpoint-nya nanti seperti itu. Atau nge-rehit gitu ya, nge-refetch bisa juga. Lalu untuk tag types-nya ini bentukannya array ya, bentukannya array. Jadi ini bisa banyak ya. Jadi nggak cuma satu gitu ya, nggak cuma satu itu bisa banyak kayak gitu. Jadi misalkan contoh di sini adalah post gitu ya. Mungkin post gini aja. Jadi ini adalah tag type-nya adalah post atau kita pakai S kali ya. Karena ini banyak gitu ya. Jadi post kayak gini. Lalu di sini kita bilang di bawah query ini ya untuk get post itu kita akan nge-provide ya. Provide dari tags-nya ya. Jadi provide tags-nya. Di sini kita akan kasih dia value juga sama ya. Itu post seperti ini. Nah, jadi ini akan mengikuti nanti ya dari si get post-nya ini. Get post akan mengikuti dari tag types-nya ini. Nah, jadi selama ya kalau misalkan ya kita pengen memberhentikan catch dari get post ini ya, kan ini kita provide tags-nya ya itu adalah post ini. Nah, kalau misalkan kita ingin memberhentikan catch ini, kita akan invalidate dari tags-nya kayak gitu. Nah, kan kita pengen waktu kita nge-create post ini ya, kita akan menghilangkan catch dari si get post ini. Nah, karena kita ingin melakukan hal seperti itu, jadi di sini kita akan melakukan invalidate dari tags-nya seperti itu. Nah, itu adalah post gitu ya. Jadi setiap nanti yang punya tags post ya, itu akan di refetch gitu ya. Nah, karena ini di invalidate oleh si create post-nya. Seperti itu. Jadi ini kita save sekarang ya. Sekarang kita akan coba lagi ya melakukan hal yang sama. Harusnya nanti di sini kita akan melakukan refetch datanya. Ini akan gue bersihkan dulu konsolnya. Lalu di sini gue akan bikin untuk create post-nya adalah lunch ya. Lunch with Budiman misalkan. Ini kita akan create post-nya. Teman-teman perhatikan ya. Kita nge-create post-nya. Lalu kita akan nge-refetch lagi ya. Ini datanya. Nah ini kita refresh lagi datanya. Sehingga lunch with Budiman di sini ada kayak gitu ya.
Nah, jadi ini adalah cara untuk menghilangkan cache otomatis di dalam Redux Toolkit ya, atau melakukan invalidasi ke cache-nya. Nah, di sini yang pengen gue jelaskan, kita nggak cuman ada bisa satu tag types ya. Tag types ini bisa banyak ya. Jadi misalkan ada yang post ya, post seperti ini gitu ya. Nah, lalu nanti teman-teman juga bisa tambahkan ya provide tags-nya kayak gitu. Misalkan dari get post ini ya, kalau di sini kita pengen provide tags-nya ya, itu adalah dari si post gitu ya. Jadi bukan yang ini. Bukan yang ada S-nya ya, tapi yang satu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan nanti ya, waktu kita fetch post di sini, fetch post kan ini dua ya, keluar ya duanya. Nah, waktu kita create lagi ya, post baru misalkan ini tes, kita create, si dua ini nggak di refetch ya. Beda nanti kalau misalkan provide tags-nya kita tambahin ya, S-nya di sini. Nah, ini kan sama ya, sama yang ini. Artinya ini akan di refetch nanti. Kita coba ya, ini kita save, kita ulang lagi ya. Ini kita fetch post dulu, ini keluar 2 ya. Kita akan tes lagi, 1, 2, 3 mungkin ya. Ini harusnya ini duanya ini akan di reheat lagi atau di refetch lagi. Nah ini teman-teman lihat ya. Kita bikin datanya ya, ini kita create, lalu kita fetch yang ini localhost post, lalu yang detailnya ya, yang 2 ini. Kayak gitu. Nah, atau ID 2 ini. Nah, jadi ini adalah cara ya, cara melakukan cache ya atau invalidasi cache di dalam Redux Toolkit Query.